Dikatakan di zaman Bani Israel ada orang compang-camping miskin dia. Dia ini kelaparan, minta di pintu-pintu ditolak, minta di pintu-pintu ditolak. Ketika lihat gunung, dia ini dari laparnya sampai hayal. Seandainya gunung ini ya Allah, roti keju. Apa sih Beb istimewanya niat itu? Istimewanya niat ada 5. 1. Apa sih Beb istimewanya niat itu? Dengar. Istimewanya niat banyak, tapi yang saya terangkan 5. Istimewanya niat ada 5. 1. Matiya likulli ma'mul. Niat adalah kendaraan yang akan membawa kita kepada cita-cita kita. Cita-cita itu bisa diraih awal mulanya cukup dengan niat. Makanya dikatakan peribahasa Arab mengatakan bahwasanya an-niyah matiyah. Niat adalah kendaraan. Perbagus kendaraan kamu, perbaiki kendaraan kamu. Kenapa? As-safar tawil, perjalanannya jauh. Kayak kita mau ke Jakarta, mau naik mobil, tolnya begitu panjang. Kalau mobilnya nggak siap, tengah jalan yang kempes, yang meledak, yang ini, yang itu. Ketika bagus niat kita, berarti bagus kendaraan kita. Semua terhenti di tengah jalan, hanya niat yang selalu membawa kita jalan terus. Di mana kita berhenti niat, di situ kedudukan kita akan berhenti. Oleh karena itu perbaiki niat. Kedua, al-jisr li abwabit taufik. Niat itu adalah jembatan untuk mendapatkan taufik dari Allah. Kalian kepingin taufik, kepingin hidayah dari Allah, gampang. Ya apa caranya? Yaitu adalah dengan pasang niat. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, man fataha ala nafsi baban niyah hasanah, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Siapa orang yang membuat status niat di dalam hatinya, satu status, nulis status cuman. Kita kan biasanya di story WA kita kan ada statusnya. Story yang di WA ini kan cuma 24 jam, habis itu hilang. Begitu juga siapa orang yang memasang niat, nggak dikerjakan, cuma niat, maka apa? Allah bukakan bagi dia di hadapannya 70 pintu hidayah dari Allah sudah terbuka. Maka insya Allah kamu akan mudah mendapatkan hidayah. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu adalah keinginan di dalam hati untuk berbuat baik, keinginan di dalam hati untuk meninggalkan kejelekan. Itu namanya hidayah. Yang ketiga, taisiril umur, mempermudah jalan. Makanya di Eropa itu kan mobilnya pendek-pendek, tipis. Kalau di sini kan ada istilahnya, nggak tahu istilah dari mana kok ada dibilang polisi tidur, padahal nggak ada polisi yang tidur. Kalau nanti beli Ferrari dipakai ke sini ke Madura, nyampe Sampang jebol kon. Yang mempermudah urusan kita apapun itu adalah niat yang kita pasang. Sampai dikatakan innan niyah as-salihah tuyassir kullu sa'ab amamahu. Niat yang baik itu menghilangkan rintangan yang sulit di hadapan. Kita ke Jakarta sekarang alhamdulillah dibuatkan tol itu nggak perlu lama-lama. Saya kemarin ngetes mobil dari Pekalongan sampai ke Gresik, naik mobil Land Cruiser, tak setiri dewi, diinjak das hampir 4 jam ke Gresik. Kenapa? Mobilnya bagus, jalan enak. Begitu juga niat. Niat itu kendaraan kamu. Lek kon numpak bemo rek, lu mlebu rumah sakit ping 3 gurung tutup kon. Sing masuk angin, sing masuk air, sing masuk bensin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sering dulu guru-guru kita ketika kita ini punya usaha sulit menurut orang mustahil, tapi saya bisa mencapainya. Apa kata guru saya? Yumniyatak zain. Ketika niat kamu bagus, kamu sampai. Sebenarnya nggak ada yang sampai ke keadaan ini, tapi niatmu bagus, niatmu yang membawa kamu ke tempat ini. Kenapa? Karena niat adalah tuyassiril umur, mempermudah semua urusan. Yang keempat, al-ajr bila ta'ab, mendapatkan pahala tanpa capek. Kamu mau contoh, alhamdulillah, masya Allah, ini masjid karpetnya cuma 2 ya Allah. Saya niat ya Allah, kalau saya gajian nanti ini ya Allah, saya gajian, saya mau beli karpet di sini, saya hadiahkan 10 untuk kalau kajian-kajian Islami supaya anak muda-muda senang dengan ilmu agama. Ojo amin disin. Gurung tuku amin kon rek. Akhirnya gak ono sing tuku amin kabeh lho iki. Maka apa? Ambil 10 pahala karpet sudah kamu dapat. Ya Allah,
saya kalau punya uang tahun ini, saya pengen umroh ya Allah. Maka apa? Maka ambil tahun ini pahala umroh yang diterima, ambil kamu. Enak beb ya? Iya. Tapi tapi ini apa? Yaitu idza sadaqahul amal, jika dibenarkan dengan pelaksanaan. Kapan niat ini diterima? Lihat, kamu keluar dari sini, ada teman kamu datang, hei, eling be aku. Siapa? Dulu teman kamu SMP. Oh iya, aku minta maaf ya. Dulu saya yang ngambil jam kamu. Oh raimu ya sing nyolong. Iya aku njuk maaf, aku sadar saya tobat kis tak apa-apa. Jamu biyen piro regane 300, tak kei 3 juta. Di sini ujian niat terberat. Ya apa kan rek? Metu kok masjid oleh duit 3 juta. Ya Allah, aku ingin tuku iPhone. Karpet iPhone, karpet iPhone, karpet iPhone. Sik, iki lho jahati menungso. Ditakwil dewi. Sik, karpet kan saya niatnya bulan depan, bukan hari ini. Jadi biar dah bulan depan. Sekarang iPhone dulu, jeri malaikat. Coba oleh antem tak antemi kon mbek aku. Malaikat wis kesel nulis-nulis iki. Nah, seperti ini nggak diterima. Kenapa? Karena ma tusaddiquhul amal, tidak dibenarkan dengan perbuatan. Dikatakan di zaman Bani Israel ada orang compang-camping miskin dia ini kelaparan, minta di pintu-pintu ditolak, minta di pintu-pintu ditolak. Rasulullah sering mengatakan rubba'at atamadfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Jangan meremehkan orang yang bajunya jelek, compang-camping. Berapa banyak orang yang compang-camping, ditolak di mana-mana pintu, tapi kalau ngangkat tangan langsung Allah kabulkan. Berapa banyak orang yang diterima di event-event, dipajang fotonya di mana-mana, tapi kalau minta sama Allah nggak pernah ditoleh. Ada juga seperti itu. Jangan meremehkan manusia. Ketika lihat gunung, dia ini dari laparnya sampai hayal. Seandainya gunung ini ya Allah, roti keju tak iris-iris, tak keidus cilik-cilik, tak bagi nonang kampus UNER. Karena akeh gua arek. Insya Allah ini pirang tahun ya ini. Hayal. Wis mari hayal rada warak. Akhirnya apa? Jalan dia. Allah menyampaikan kepada Nabi di zaman tersebut, wahai Nabi, kejar orang itu, bilang sodakonya roti keju sak gunung sudah aku terima. Didatangi, Pak, maaf Pak, iya ada kabar baik, sodako bapak sudah diterima sama Allah. Jadi kan waras tak? Aku ini belum makan 3 hari kok mau sodako. Mungkin bukan saya, orang lain. Enggak Bapak, mungkin tadi ada yang terbesit. Iya saya yang niat ini. Iya, niat Bapak sudah diterima. Yang kelima, yaj'alul ada ibadah, menjadikan setiap rutinitas kita yang biasa menjadi istimewa. Rutinitas yang biasa dengan niat jadi istimewa. Contoh, makan itu kan rutinitas biasa. Tapi ketika kita niati, ya Allah, dengan saya makan mudah-mudahan saya sehat, saya bisa sholat, saya bisa hadir pengajian, maka itu makanan yang biasanya cuma biasa akan menjadi istimewa dengan niat. Contoh, di masa pandemi, sampai perempuan-perempuan belum bisa nutup wajah, belum bisa cadaran, belum bisa sempurna meniru Sayyidatuna Fatimah Zahra. Subhanallah, Allah kirimkan latihan untuk pakai cadar. Apa? Dikasih masker. Nah, masker itu tergantung niat. Niat ini harganya mahal. Dengan niat yang biasa jadi istimewa, dengan niat yang istimewa jadi biasa. Contoh, pakai masker ini kan biasa. Tapi kalau sama ukti-ukti bahasanya nggak geringgingen bahasa ukti-ukti. Pakai masker. Saya niat, saya dari dulu pengen menyempurnakan nutup badan, belum bisa. Alhamdulillah barokahnya pandemi saya bisa nutup. Jika diniati untuk menutupi aurat, maka masker bisa menjadi ibadah. Biasa jadi istimewa. Yang cadaran, kalau niatnya salah, istimewa jadi biasa. Karena akeh arek-arek demam ya. Ukti-ukti demam cadar kan akeh. Kadang ono wong cadaran, tapi matane apa jenenge iki? Iya moto. Dikei biru abang.
Ini kan cadar, ini kan nutup supaya orang nggak gairah ngelihat kita. Kan seperti itu tujuannya. Iki gak motone dikei abang biru. Terus apa jenenge ali depe iki dikei bulu kucing, bulu jaran ngene. Sampai koyo ana remote dipencet untung gak iso dikei lampu paling kelap-kelip ngene-ngene. Dak cukup iku. Subhanallah, milenial begitu istimewa. Apa? Cadar yang seharusnya istimewa karena niatnya salah. Apa? Langsung. Ini membuat apa? Niatnya jelek. Cadar istimewa jatuh ke harga biasa karena sebab niat yang salah.